dua orang ibu merencanakan sesuatu rencana, yaitu membunuh anaknya, merebusnya, dan memakannya. Yesus luar biasa dan Anda adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini saya hamba Tuhan Pendeta Samardi Arwan yang sekarang melayani sebagai chaplain di Rumah Sakit Advent Medan. Sejenak akan membawakan firman Tuhan untuk kita. Pada saat ini judul khotbah yang akan saya bawakan adalah Kristus dalam Anda, harapan kemuliaan. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih jaminan untuk memperoleh keselamatan itu? Ketika Anda ingin mau menggantikan barang, atau ketika Anda mungkin untuk meminjam sesuatu atau uang khususnya ke bank, maka Anda akan memberikan jaminan tentunya, sehingga pihak bank berani memberikan kepada Anda pinjaman. Hal yang sama banyak orang di dunia ini bertanya-tanya, apa sih jaminan keselamatan saya? Dan pada saat ini kita akan mendengarkan apa jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang anak muda yang melakukan hiking. Mereka dengan teman-temannya begitu suka untuk menaklukkan berbagai gunung. Khususnya pada satu kali, dia dan temannya mendapatkan satu peristiwa yang cukup naas, yaitu dia hampir terjatuh dari satu tebing curam yang dimana dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia tergantung, tali yang mengikat tubuhnya tidak bisa dia raih untuk bisa naik ke atas. Sementara kawan-kawannya yang lain sudah bisa menyelamatkan diri, tinggal dia seorang diri. Kawan-kawannya telah berusaha untuk mencoba menyelamatkan dia, tetapi tak pernah bisa dan tak bisa. Akhirnya kawan-kawannya melakukan hubungan kepada tim SAR pada saat itu untuk menolong mereka. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia hendak ditolong, maka satu helikopter akan diturunkan untuk menyelamatkan orang ini. Pada saat helikopter datang mendekat, lalu tim SAR ini turun dari tangga dari helikopter itu, tali yang diturunkan ke bawah, mencoba untuk meraih tangannya, tetapi tak pernah bisa. Kenapa? Oleh karena tebing ataupun gunung itu tidak bisa memudahkan tim SAR untuk mengangkat dia atau menarik dia. Maka apa yang terjadi? Seorang tim SAR telah berusaha dan tak bisa. Maka orang ini pun menangis. Dan datanglah suara dan katakan, lompat saja, maka saya akan menangkapmu. Maka orang muda ini katakan, bagaimana saya bisa melompat? Ketika engkau tidak bisa menangkap tangan saya, maka saya akan mati berkeping-keping di bawah sana. Lalu tim SAR itu katakan, lompat saja, kalau tidak engkau tidak akan selamat. Engkau akan di situ dan tidak bisa menolong engkau. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Akhirnya dia pasrah dan dia pun menangis dan sudah merasakan kelemahan dalam dirinya. Maka dia sudah lelah dan letih dan akhirnya dia katakan, baiklah, saya akan lompat dari sini dan melepaskan pengikat ini dan tolong saya. Maka anggota tim SAR katakan, saya akan berusaha untuk menolongmu. Pada saat orang muda ini hendak melepaskan ikatan pengikat dari tebing itu, dan dia berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika dia katakan amin, dia hentakkan kakinya ke tebing itu agar dia terjatuh dan agak tertekan atau terdorong ke belakang. Maka pada saat dia katakan 1, 2, 3, kata tim SAR menghitung aba-aba, dia hentakkan dirinya, dia dorong dirinya dari tebing itu, maka dia jatuhkan dan tim SAR itu dengan cepat menangkap tangannya dan dia terbanting ke tembok, ke dinding itu, dan badannya pun mengalami luka-luka. Tetapi akhirnya orang muda itu terselamatkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita merasakan bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Bagaimanakah perasaan Anda tentang penyelamat Anda dalam hidup Anda? Apakah Anda siap diselamatkan oleh Yesus Kristus? Lalu pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah Anda siap mau bertemu dengan Yesus pada hari ini?
Sementara kita berkata rindu ingin bertemu Yesus untuk menyelamatkan kita, terkadang kita ragu-ragu untuk bertemu dengan Dia, dan kita belum siap dan percaya diri untuk bertemu Dia. Saya teringat ketika mungkin 2 tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan istri saya sekarang. Karena kami pacaran jarak jauh, saya berada di Medan, dia berada di Jakarta. Ketika hendak mau bertemu pertama kali itu, saya merasa kurang percaya diri untuk bertemu dengan dia. Saya berapa kali lihat diri saya di cermin. Kami berjanji bertemu di satu mall yang ada di Jakarta. Lalu saya bolak-balik, ada mungkin saya 3 kali pergi ke kamar mandi. Saya cuci muka saya, lalu saya lihat di cermin yang ada di kamar mandi mall itu. Saya lihat rambut saya rapikan lagi rambut saya lihat baju saya. Dia katakan, istri saya waktu itu katakan, "Bang, saya sudah ada di depan pintu mall dan saya mau masuk." Lalu saya katakan, saya balas dia punya WA, "Masuk saja." Saya berada di lantai 3, ada satu di sini toko sepatu dan saya duduk di sampingnya. Lalu hati saya berdebar kencang. Seakan-akan sebenarnya saya belum siap untuk bertemu dengan dia, tetapi saya siapkan hati saya untuk bertemu dengan dia. Karena kalau tidak bertemu, saya tak akan pernah menikah dengan dia. Dan akhirnya pada saat itu, saya lihat dari kejauhan, itulah sosok wanita yang saya mau jumpai. Lalu saya lambaikan tangan saya, lalu dia lihat, lalu dia mendekat. Dan pertemuan itu membuat saya kaku pertama sekali. Bicaranya jadi tidak nyambung, dan seperti aneh ya mungkin yang namanya pertama-tama ya, sehingga tidak ada chemistry istilah zaman sekarang ini. Tetapi akhirnya setelah panjang lebar bercerita, kami makan bersama di salah satu restoran yang murah di mall itu. Lalu akhirnya saya antar dia pulang dari komuter lain. Ketika sampai di depan rumahnya, saya katakan, "Besok kita bertemu lagi." Dan dia katakan, "I'm ready." Saya siap untuk bertemu lagi dengan besok. Dan akhirnya Bapak Ibu, besoknya berbeda dengan pertemuan yang pertama. Lebih cair, lebih nyambung, dan lebih asik untuk ngobrol satu sama lain. Hal yang sama kita berkata, saya rindu untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi sebenarnya hati pikiran kita seakan-akan belum siap untuk bertemu dengan Yesus. Maka apa yang akan kita lakukan? Pertanyaannya adalah, jika Yesus datang hari ini, jika Yesus datang malam hari, jika Yesus datang besok pagi, apakah saya dan Anda akan bertemu dengan Dia dan akan ikut dalam kerajaan surga? Maka pertanyaan ini perlu ditanyakan di dalam diri kita. Banyak agama besar di dunia ini menawarkan yang namanya surga. Semua menawarkan yang namanya jaminan keselamatan. Tidak ada agama di dunia ini tidak menawarkan jaminan keselamatan. Ada satu gereja pernah terjadi di Afrika untuk menyelamatkan, dia katakan untuk menyelamatkan kita semua dari COVID-19, dari coronavirus ini. Maka pendeta itu memimpin di depan seperti upacara perjamuan suci, lalu dia katakan, "Di sini ada detol." Dan kita tahu detol itu begitu viral katanya untuk bisa mencegah, membunuh virus ketika kita cuci tangan atau kita mandikan dalam tubuh kita. Lalu dia katakan, ini detol bisa membunuh COVID-19, maka mari kita minum sama-sama. Dan dia katakan, kita akan selamat dari coronavirus ini kalau kita minum detol ini, kata pendeta ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua anggota gerejanya meminum detol itu. Pendeta itu juga ikut meminum detol itu. Beberapa menit kemudian, dia dan seluruh anggota gerejanya beberapa banyak mati dan beberapa juga sempat diselamatkan di rumah sakit. Anda tahu, banyak orang ingin mencari keselamatan, walaupun mungkin dia pikir itu adalah cara keselamatan yang tepat, tetapi sesuatu yang salah. Semua orang menawarkan keselamatan. Kabar baik yang perlu kita ketahui pada saat ini adalah, kita rindu untuk diselamatkan, maka hati pikiran kita haruslah juga rindu untuk menerima Yesus di dalam diri kita. Jangan pernah tolak keselamatan yang diberikan Yesus, karena keselamatan yang Yesus berikan itu sangat mahal dan sangat mahal, yaitu darahnya yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Keselamatan itu langsung dibayar lunas di Kalvari. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Mungkin Anda bisa buka Alkitab Anda di tempat Anda sekarang, agar kita sama-sama baca dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saya akan bacakan
Mungkin Anda bisa buka di tempat Anda dan buka Alkitab atau di tempat kita sekarang beribadah. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa, yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus Yesus yang tak berdosa, Dia yang tidak mengenal dosa harus membuat Dia berdosa. Itu artinya, kenapa Dia harus menjadi menanggung dosa itu? Karena dosa saya dan dosa kita. Maka keselamatan diberikan di dalam kehidupan kita. Keselamatan itu gratis. Keselamatan itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tetapi Anda tahu, sesuatu yang diberikan dengan gratis, sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, mungkin akan lupa untuk ditinggalkan. Bagi Anda khususnya orang-orang muda, ketika Anda memiliki pacar atau ketika Anda memiliki calon, jangan terlalu murah. Maksudnya terlalu murah, jangan karena kita begitu mencintai dia, maka kita korbankan segalanya. Makan pun kita yang bayar, khususnya para cewek. Kalau memang dia tidak mau bayar makan Anda di restoran ketika Anda makan bersama dan tidak ada lihat pengorbanannya, jangan terlalu gampang untuk dimenangkan. Maka untuk itu juga, tetapi Yesus Kristus tidak ada bayaran untuk menyelamatkan kita. Itu sesuatu yang gratis, murah dan tidak berbayar. Tetapi Anda tahu, ada banyak orang di dunia ini menyia-nyiakan, membuat sia-sia keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu. Dalam firman Tuhan, mari kita baca lagi kembali dalam Alkitab kita. Mungkin Anda baca Alkitab Anda dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Coba dilihat itu. Ayat ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Bagaimana mungkin Kristus tidak mengasihi Anda sementara anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dikaruniakan untuk keselamatan kita. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi Dia mengaruniakan untuk kita. Saya mau bertanya kepada kita, apakah ada orang tua tidak menyayangkan anaknya atau tidak mengasihi anaknya? Apakah ada seorang ibu yang tega membunuh atau membuang anaknya? Ada banyak orang tua yang tega membuang atau membunuh anaknya. Tidak heran ada banyak kabar-kabar yang cukup mengerikan. Seorang bayi yang baru lahir dibuang di tong sampah. Seorang ibu tega membunuh anaknya. Maaf, seorang ayah tega memerkosa anaknya. Anda lihat itu, seorang orang tua tega menyakiti hati anaknya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu kepada Anda dan kepada saya. Yesus Kristus, Dia korbankan untuk mendapatkan keselamatan bagi hidup Anda dan bagi hidup saya. Tuhan ingin memberi jaminan keselamatan itu. Untuk itu, bersediakah hati kita untuk menerima jaminan keselamatan itu? Tapi banyak orang Kristen salah arti, sehingga mereka menolak, atau sehingga mereka tidak berpikir bagaimana jahatnya dosa itu. Dan kejahatan mereka lakukan, dan mereka berpikir, ya pengampunan akan datang dan mari kita berbuat jahat. Tetapi saya katakan, keselamatan jaminan itu Tuhan berikan kepada kita. Sepatutnya itu sesuatu yang sangat mahal. Biaya keselamatan itu adalah hidup Yesus sendiri, darahnya dan tubuhnya di Kalvari. Banyak orang membeli barang-barang yang mahal, bermerek, mungkin harga yang miliaran. Banyak orang membeli tas yang mahal, rumah yang mahal, dan banyak orang mengaruniakan itu kepada anaknya menjadi harta warisan yang diberikan. Tetapi cukup jarang juga orang tua memberikan nyawanya untuk anaknya.
Atau juga sebaliknya, anak memberikan nyawanya untuk orang tuanya. Tetapi Anda tahu, Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi kita semuanya tanpa memandang bulu. Ada satu cerita di Alkitab, ketika kerajaan Israel dikepung dan ditahan, saat kota itu dikepung oleh tentara-tentara Arab yang begitu banyak sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Maka apa yang terjadi? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka di dalam kota itu, karena mereka dikelilingi dan mereka tidak bisa selamat. Ketika mereka keluar, mereka akan mati. Maka apa yang terjadi di kota itu? Kelaparan terjadi. Harga tai burung pun begitu mahal. Sandal yang terbuat dari karet pun habis direbus dan dimakan. Sampai akhirnya ada dua orang ibu bersepakat. Dua orang ibu merencanakan sesuatu rencana, yaitu membunuh anaknya, merebusnya, dan memakannya. Maka mereka sepakat dan deal. Ketika mereka deal, ibu yang satu ini dia ambil anaknya. Saya tidak tahu bagaimana dia teganya menyembelih anaknya itu. Dia sembelih anaknya, lalu dia belah-belah anaknya itu, lalu dia rebus tubuh anaknya itu, lalu dia makan. Setelah habis daging anaknya itu dimakan, keesokan harinya tibalah giliran ibu yang satu lagi untuk menyembelih anaknya dan merebus dan memakannya. Tetapi ibu yang satu ini katakan, saya tidak bisa. Dia cari 1000 alasan agar anaknya jangan disembelih dan mereka rebus dan makan. Dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Ibu yang satu katakan, saya telah mengorbankan anak saya, sekarang giliran anakmu sesuai dengan kesepakatan kita. Dalam cerita Alkitab itu, sampailah cerita ini kepada raja. Dan raja mengoyakkan jubahnya. Raja menangis meraung-raung oleh karena nasib daripada kota itu di ujung tanduk, di mana mereka lockdown kota itu. Sekian lama, cukup lama mereka lockdown kota itu, dan akhirnya tidak ada makanan yang mereka cari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dengan COVID-19 ini. Presiden kita khususnya di Indonesia ini tidak ada lockdown yang mungkin ya, satu sisi tim kesehatan mengharapkan itu, satu sisi para orang-orang kecil, ya para pengusaha kecil, orang yang di pinggir jalan, orang yang mencari nafkah tiap hari dapat untung. Kalau tidak dapat untung hari itu tidak bisa makan, mereka bersyukur ketika tidak ada lockdown. Memang berbeda-beda negara, berbeda-beda kebijakan yang mereka buat. Tetapi keselamatan hanya ada satu sumbernya, Yesus Kristus. Tubuh kita bisa mati oleh karena COVID-19 ini. Saya mungkin bisa kena, Anda mungkin bisa kena. Atau mungkin ada penyakit lain yang membunuh tubuh kita ini. Tetapi keselamatan yang lebih utama yang mau kita peroleh adalah Kristus yang darahnya tercurah di kayu salib. Selanjutnya yang mau kita dengarkan adalah bertahan apapun yang terjadi. Situasi pandemik ini membuat banyak orang mencoba untuk bertahan, bahkan menghabiskan tabungan untuk bertahan hidupnya. Mungkin menggunakan segala cara untuk menyelamatkan keluarganya. Apa yang dilakukan untuk bertahan dalam keadaan sekarang ini? Ada juga banyak perusahaan-perusahaan yang cukup bertahan, akhirnya kolaps, banyak ribuan di PHK, bahkan banyak ribuan juga dirumahkan oleh karena situasi pandemik ini. Tetapi yang dimaksud dalam pelajaran kita pada saat ini adalah bertahan apapun yang terjadi, bertahan dalam Kristus. Sekalipun kemiskinan, penyakit, penderitaan datang kepada kita, bertahan. Bagaimana caranya kita bertahan? Ketika kaki lutut kita ini kita kerahkan untuk berseru kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk bertahan kepada Kristus. Ada satu cerita di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 29. Cerita tentang Yakub dan Esau. Anda tahu Yakub adalah yang menipu abangnya. Kita tahu benar ceritanya bagaimana dia lari meninggalkan orang tuanya oleh karena dia akan dibunuh oleh abangnya Esau, dan dia pergi ke rumah pamannya. Lalu setelah sekian lama dia di rumah pamannya,
dan dia hendak meninggalkan pamannya dan dia membawa istri-istrinya dan anak-anaknya mau bertemu dengan abangnya Esau. Anda bisa baca dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 29. Pada saat dia pergi menjumpai abangnya, hatinya begitu berat. Kenapa? Karena dia takut untuk dibunuh. Karena dia mendengar Esau telah berjanji akan membunuh adiknya ketika dia bertemu, karena dia menipu abangnya itu. Maka apa yang terjadi? Esau atur strategi. Dia ingin mau bertahan untuk selamat dari mara bahaya ketika dia bertemu dengan abangnya Esau. Maka apa yang dia lakukan? Dia putar otaknya. Kita tahu Esau ini adalah seorang yang cerdik, orang yang lihai dan orang yang lincah. Dan akhirnya dia berpikir, biarlah dia buat beberapa lapis ketika dia mau bertemu dengan abangnya Esau. Maka lapisan pertama adalah dia buat di depan seluruh ternak-ternaknya. Lalu lapisan yang kedua, dia buat para hamba-hambanya. Dan lapisan yang ketiga adalah istri dan anak-anaknya. Dan dia berada di lapisan yang keempat. Ketika dia berpikir, saya mau bertemu dengan abang saya, nanti abang saya mau membunuh saya, biarlah dulu dia menghadapi pertama lapisan pertama, kedua lapisan kedua yaitu hamba-hambanya, ketiga istri dan anaknya. Tetapi dia berpikir dan dia merenung di tepi sungai. Ketika dia merenung dan berpikir di tepi sungai, dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di situ, dia bergulat sekuat tenaga. Dia bergumul sekuat tenaga. Dan malaikat Tuhan katakan, lepaskan aku. Dan dia katakan, saya tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dia bertahan. Dia berjuang. Dan akhirnya datang malaikat Tuhan itu katakan, baiklah, namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Lepaskan saya, dan saya akan memberkati engkau. Dan engkau akan selamat bertemu dengan abangmu Esau. Pada saat itu dia lepaskan sosok malaikat itu. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia punya paha sakit ketika dia bergulat dengan malaikat itu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus menyediakan keselamatan bagi kita. Yesus mengasihi Anda dan Yesus mencintai Anda. Satu kutipan Ellen G. White menutup renungan pada saat ini. Setiap jiwa yang percaya adalah mereka yang menyesuaikan kehendaknya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dan tetap dalam keadaan pertobatan dan penyesalan. Melatih iman dan berkembang dari kekuatan kepada kekuatan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setiap jiwa yang percaya adalah mereka yang menyesuaikan kehendaknya. Kehendaknya adalah kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Disesuaikan. Jangan paksakan kehendak Anda kepada Tuhan. Tak akan pernah Anda bertemu dengan Tuhan. Tak akan pernah datang berkat Tuhan ketika kita paksakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus melatih iman kita. Saya mau katakan COVID-19 ini adalah bukti latihan iman kita. Pandemik ini adalah bukti latihan iman kita datang kepada Tuhan. Seberapa kuat kita berseru kepada Tuhan. Seberapa kuat kita bergelut dan memanggil nama Tuhan. Seberapa kuat kita bertahan di dalam Tuhan. Atau kita menanggalkan iman kita ketika datang pandemik ini. Bahkan akan lebih hebat datang pandemik. Mungkin akan lebih parah yang akan datang. Dan ini adalah latihan iman kita untuk datang kepada Kristus. Yakobus 2 ayat 17. Kepercayaan sia-sia kecuali oleh perbuatan. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berbuat banyak. Mari kita berbuat menunjukkan aksi kepada orang lain. Menunjukkan teladan Yesus yang telah memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Dengan cara apakah pendeta? Dengan cara berbuat kasih kepada orang lain. Anda telah diselamatkan. Jaminan keselamatan telah diberikan. Jangan egois. Jangan hanya kita yang ingin mau diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Tapi mari kita bagi, kita share kepada orang lain, kita tunjukkan aksi kepada orang lain, kita tunjukkan perbuatan kepada orang lain, kita tolong orang lain. Kami kebetulan dari tim Chaplain di rumah sakit ini. Kami memiliki, rumah sakit ini memiliki ada satu tujuan yang mulia untuk berbagi, menolong sesama. Kurang lebih 200 kakak yang ditolong lewat bahan-bahan sembako atau 9 bahan pokok yang diberikan kepada orang-orang kekurangan, termasuk mereka yang memiliki pekerjaan yang menurun oleh karena COVID-19. Ada tukang becak, ada ojek online, ada juga yang berhenti dari pekerjaannya. Ada beberapa orang saya telepon dan saya katakan kami bersedia, apakah Anda bersedia menerima bantuan dari kami? Mereka menangis dan katakan, suamiku sudah 2 bulan ini dirumahkan. Apa pekerjaan suaminya, Bu? Suamiku pekerjaannya pegawai di hotel, karena hotel yang mereka tempat kerja sudah 2 bulan tutup. Kami tidak bisa makan lagi. Terima kasih. Saya katakan kami tidak bisa berbuat banyak, sedikit pun itu saya sangat bersyukur kami telah ditelepon untuk mendapatkan bantuan itu. Jaminan keselamatan Tuhan berikan kepada Anda. Mari kita berbagi kepada orang lain. Mari kita tunjukkan misi keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Mari kita tolong orang lain. Mari kita berbagi kepada orang lain. Perjuangan kita sehari-hari adalah melepaskan semuanya yang memisahkan kita mendekat kepada Yesus dan tidak melawan suara Roh Allah. Mari dan mari setiap hari untuk datang memisahkan diri kita kepada Allah. Setia kepada janjinya. Setia kepada janji Kristus. Datang kepada Kristus, bertelut kepada Kristus, bergantung kepada Kristus, memanggil Kristus lebih dekat dan lebih dekat lagi. Orang-orang muda, orang tua yang terkasih, dengan keadaan pada saat ini, mari kita gunakan hati kita lebih serius untuk datang kepada Kristus, sehingga Kristus ada dalam Anda, kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Kita pancarkan kasih itu kepada orang lain. Itulah kemuliaan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.